Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Mungkin satu yang terakhir, sesuai dengan judul kita, efikasi dan keamanan. Saya ingin bahas tentang keamanan, Pak. Mungkin banyak juga yang oke, tentang efikasi gitu ya. Kalau hoax atau infodemik ini kan pasti segala macam dikritisi gitu. Dan sering juga ada yang bilang, kok cepet banget sih? Belum setahun kok udah ada vaksinnya. Ini aman nggak nih dipakai? Bener nggak? Gitu-gitu. Itu gimana Pak kira-kira dengan apa yang Ya, sudah dilakukan peneliti-peneliti itu? Sesuai nggak dengan kaidah-kaidah yang seharusnya? ya. Ya, harus saya ingatkan di sini bahwa tidak ada kaidah sains yang diabaikan. Itu tidak ada, ya. Artinya menemukan vaksin itu sebenarnya bisa cepat. Ya, sebenarnya bisa cepat, ya. Hanya masalahnya selama ini, ya, vaksin itu ditemukan bukan dalam kondisi pandemi, ya, sebelum ini, ya. Dan prosesnya biasanya 10 tahun. Kenapa lama? Karena setelah uji preklinis, ya, di hewan, kemudian masuk uji klinis, itu kan harus ngumpulin relawan dengan ngumpulin dana, itu kan lama, ya. Ngumpulin relawan lama, ngumpulin dana lama, kemudian setelah selesai lanjut uji klinis fase 2. Dana lagi, relawan lagi lama, ya. Kemudian uji klinis fase 3 kembali mengumpulkan relawan, kembali mengumpulkan dana, itu lama. Hingga 10 tahun dan bukan dalam kondisi pandemi, sehingga tidak ada urgency. Tidak ada kondisi kedaruratan yang memaksa bahwa ini harus dilakukan dengan cepat, itu tidak ada. Tetapi untuk vaksin COVID-19, kenapa bisa cepat? Karena ada kondisi kedaruratan, urgency. Semua orang ingin jadi relawan, sehingga tidak sulit bagi kita untuk mengumpulkan relawan. Dana tidak terbatas, ya. Negara-negara kaya mereka memberikan dana yang tidak terbatas untuk proses riset vaksin, ya. Jadi penemuan vaksin bisa cepat sekali. Kemudian sebab kedua adalah karena teknologi yang digunakan itu bukan teknologi baru, ya. Artinya mRNA itu sudah digunakan selama 20 tahun terakhir untuk kanker, ya. Kemudian teknologi Inactivated. inactivated itu udah lama, itu banget. udah 40 tahun, ya, 40 tahun dipakai. Dan kemudian adenovirus, ya. Adenovirus yang digunakan oleh vaksin AstraZeneca itu ketika terjadi SARS dan MERS, mereka sempat meriset, ya, mereka sempat ingin memproduksi vaksin menggunakan platform adenovirus, tapi kan keburu hilang SARS dan MERS. Nah, ketika COVID muncul dan virusnya mirip, yaitu coronavirus, ya mereka tinggal pakai teknologi yang lama. Ya. Mereka tinggal pakai teknologi yang dulu sempat mereka teliti untuk SARS dan MERS, mereka gunakan untuk COVID. Ya. Jadi atas sebab-sebab inilah kemajuan teknologi pembuatan vaksin dan kemudian juga karena mengumpulkan relawan dan mengumpulkan dana itu mudah sekali. Ini yang membuat uji klinis 1, 2, dan 3 itu bisa dilakukan dengan cepat. Jadi tidak ada prinsip sains yang diabaikan. Ya. Kemudian dari segi keamanan ya juga sangat ketat, ya. Artinya FDA, BPOM juga mereka tidak main-main. Walaupun dalam kondisi pandemi mereka harus berinovasi. Mereka harus berinovasi dengan memberikan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini yang mereka harus berinovasi. Artinya, walaupun uji klinis fase 3 belum selesai, tetapi kalau data interim, artinya data sementara menunjukkan vaksin ini ampuh dan aman, maka izin penggunaan darurat bisa diberikan. Ini istilahnya rolling submission. Ya, rolling submission artinya mereka bisa meminta, ya, izin penggunaan darurat dengan mensubmit dokumen kepada regulator baik FDA, BPOM maupun MHRA, sementara uji klinis fase 3 masih berlangsung. Ya. Jadi tidak ada prinsip sains yang diabaikan, semuanya tetap mengikuti kaidah sains yang benar. Karena dari preklinis fase 1, 2, 3 pun selalu data-data efek samping itu selalu dikumpulkan ya Pak ya. Jadi itu dilaporkan kalau menurut badan regulator, oh ini masih dalam batas yang wajar, masih aman gitu ya Pak ya. Jadi nggak ada yang mentang-mentang pandemi, ya udahlah kalau ada adverse event-nya seperti ini kita abaikan, kan tidak ada kaidah-kaidah itu yang diabaikan. Ya di sini harus kita ingat bahwa
biasanya efek samping jangka panjang itu muncul 45 hari. Jadi 30 sampai 45 hari setelah kita divaksin. Itu biasanya efek samping jangka panjang. 90% vaksin, efek jangka panjangnya terjadi dalam waktu itu, 30 sampai 45 hari. Nah, FDA, ya, BPOM-nya Amerika, menetapkan waktu 2 bulan. 2 bulan setelah injeksi terakhir untuk melihat apakah vaksin ini aman. BPOM menggunakan rentang waktu 3 bulan setelah injeksi terakhir untuk melihat apakah vaksin ini aman. Jadi sudah lebih dari 45 hari. Kalau dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan setelah injeksi terakhir ternyata tidak apa-apa, bisa kita simpulkan vaksin ini relatif aman. Relatif aman ya, karena ya things can happen di dunia ketika di roll out ke masyarakat, ya pasti mungkin kalau dari kemungkinannya 1 dalam 1000, sementara vaksin trialnya hanya 500 orang mungkin tidak teramati, tapi ketika dipakai ke masyarakat yang lebih luas, baru teramati, itu kan juga mungkin ya, Pak Bimo ya? Ya, efek samping berat yang kalau dimaksud adalah anafilaksis, ya, artinya begitu disuntik berapa menit dia langsung pingsan, langsung meninggal itu 1 sejuta deh kalau nggak salah. adalah 1 dalam sejuta, ya, 1 dalam sejuta. Jadi sampai saat ini belum terjadi untuk COVID. Iya. Juga kalau maksud saya kalau kita bahas hitung-hitungan, 1 orang yang kena shock anafilaksis dari 1 juta yang divaksinasi dibandingkan dengan kondisi sekarang kita Indonesia 1 juta orang yang terkonfirmasi, sudah berapa ratus ribu orang yang meninggal, kan sangat sangat drastis perbandingannya. Kalau hanya takut nanti ada itu, padahal risiko yang satunya lagi kematian gitu, dan lebih banyak lagi jumlah yang sudah di ini. Tapi mungkin betul. Jadi keputusan untuk divaksin itu sebenarnya adalah kita harus mempertimbangkan antara benefit dan risiko, antara manfaat dan risiko. Ya, artinya kalau kita kena COVID apa resikonya, kalau kita divaksin apa risikonya. Tentu risikonya jauh lebih rendah kalau kita divaksin. Gitu. Ya, nggak mengalami demam 38, nggak pakai anosmia. kalau divaksin gitu ya. Saya sudah merasakan anosmia nggak enak. Saya tidak rekomen dapat imunitas dari. Anda pernah positif? Pernah, Pak. Aduh, ya ampun. Oh, itu berarti. Nah, itu juga nyambung lagi. Kalau sekarang Indonesia ya, Pak, Indonesia belum, ya mungkin ya istilahnya belum memprioritaskan penyintas. Tapi tadi Bapak sempat menyampaikan kalau di luar negeri mungkin penyintas tetap masuk di vaksinasi. Nah, itu bagaimana Pak sebenarnya? Sebaiknya tetap di vaksinasi atau aman tidak kalau untuk penyintas? Karena tadi pro dan kontranya, kalau tidak divaksinasi mungkin ada risiko reinfeksi gitu. Gimana Pak? Saran saya untuk penyintas mereka tetap harus divaksin, tetapi prioritas belakangan. Ya. Karena apa? 1, Anda dianggap sudah memiliki antibodi. Ya, Anda sudah dianggap memiliki antibodi, sehingga Anda tidak diprioritaskan untuk divaksin yang pertama. Yang sekarang diprioritaskan adalah orang-orang yang nggak punya antibodi. Artinya mereka yang belum pernah kena COVID. Ya. Jadi mereka yang pernah kena COVID, mereka memiliki antibodi, tapi antibodi ini kan nggak bertahan. Ya. Antibodi ini bisa turun kan. Oleh karena itu mereka tetap harus divaksin. Ya. Supaya apa? Supaya untuk memboost, ya, untuk menambah jumlah antibodi, dan juga untuk mengantisipasi terjadinya mutasi. Karena kita lihat, walaupun kasusnya masih kecil, ya, bahwa ada beberapa orang yang sudah terkena COVID, kemudian terkena COVID yang kedua atau ketiga kali. Ya, jadi vaksinasi ini diharapkan bisa diberikan juga kepada penyintas, supaya mereka mendapat perlindungan tambahan. Tapi belum prioritas untuk saat. Lebih diprioritaskan yang belum pernah dan lebih rentan ya, Pak ya, seperti orang tua gitu ya, orang dengan nakes yang lebih di garda depan gitu ya. Ya. Oke. Nah, terkait lagi tentang keamanan Pak, sekarang kan ada platform yang dia terbilang baru lah ya, baru vaksin pertama mungkin yang dalam bentuk mRNA. Nah, karena dia bentuknya dalam bentuk materi genetik tuh, orang-orang suka bertanya tuh, gimana nanti bisa ngubah DNA saya dong gitu, bisa integrasi ke sel saya dong, itu gimana Pak? Ya, jadi pertama kita harus memahami biologi. Ya. Untuk menjawab hal ini,
kita harus memahami biologi. Ya, uh, ketakutan orang itu adalah ketika RNA ini kemudian akan terintegrasi ke dalam DNA kita. Ya, itu ketakutan orang. Kalau kita memahami biologi, kita tahu bahwa DNA itu adanya di inti sel, di nukleus. Sedangkan RNA, ya, vaksin dalam bentuk mRNA itu hanya sampai ke sitosol, jadi di luar inti sel. Itu nggak bisa menembus ke nukleus, nggak bisa, ya, nggak bisa menembus dan berintegrasi. Itu pertama. Yang kedua, ini kan RNA, sedangkan di dalam inti sel itu DNA, ya. Sehingga untuk berintegrasi dengan DNA, maka RNA ini harus diubah menjadi DNA. Ini hanya bisa terjadi kalau ada enzim reverse transcriptase. Artinya enzim yang mengubah RNA menjadi DNA. Gimana kalau kita tahu, kalau kita belajar mengenai dogma dalam biologi, itu kan dogmanya DNA menjadi RNA menjadi protein. Itu dogmanya. Sedangkan RNA menjadi DNA, kita butuh enzim khusus. Dan ini jarang sekali terjadi. Ya. Kita butuh enzim khusus yang dinamakan RT, ya, reverse transcriptase, yang hanya dimiliki oleh beberapa retrovirus. Makanya kita sebut mereka sebagai retrovirus karena mereka bisa mereverse transcriptase, ya. Misalnya virus HIV, ya. Dan kemudian di dalam tubuh kita juga memiliki enzim reverse transcriptase yaitu telomerase. Ya, enzim telomerase, ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, oh kalau gitu mungkin aja dong, ya, enzim telomerase yang kita miliki di tubuh kita mengubah RNA, ya, dari si vaksin menjadi DNA, kemudian terintegrasi ke dalam genom kita, ya. Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Tidak semudah itu. Karena apa? Karena panjang rantai RNA dari si vaksin itu 1.300 basa. Ya, 1.300 basa. Jadi bisa menghasilkan sekitar 1.300 itu 130 asam amino. Ya. Sedangkan telomerase yang kita miliki itu hanya bisa menampung substrat yang panjangnya sekitar 30 basa. 30 basa. Jadi RNA kita itu nggak bisa masuk ke telomerase, nggak bisa masuk ke telomerase. Jadi walaupun vaksin yang tadi nggak muat, ya, Pak? Nggak muat masuk ke telomerase kita. Jadi walaupun iya betul kita memiliki enzim reverse transcriptase, ya, dalam bentuk telomerase, tapi nggak bisa masuk karena kerja enzim itu kan spesifik. Ya, kerja enzim itu spesifik. Jadi RNA dari si vaksin itu nggak bisa masuk ke dalam telomerase sehingga tidak akan bisa menjadi DNA. Ya. Jadi pemikiran bahwa RNA dari vaksin akan menjadi DNA dan terintegrasi ke dalam genom kita itu baru pemikiran hipotesis. Ya, baru pemikiran hipotesis berdasarkan fakta-fakta tersebut, tapi tidak pernah terjadi. Jadi saya pikir tidak perlu risau, ya, secara biologi ini tidak mungkin terjadi. Tapi kalau kita mau menghipotesis, mau artinya berimajinasi, ya silakan aja. Tapi jangan sampai karena kreatif banget berimajinasi yang membuat kita lantas ketakutan untuk tidak divaksin. Itu saya pikir tidak tepat. Agak-agak halu, ya, Pak, ya. Halu itu. Astagfirullah, nggak boleh gitu, nggak boleh ngetawain Rahmat. Oke, terima kasih, Pak. Tadi saya harap sudah cukup merangkum pertanyaan-pertanyaan yang baik dari online ataupun yang ini sudah juga ada banyak pertanyaan-pertanyaan saat live. Ya, secara umum orang akan yang concern itu adalah tadi efikasi, tadi sudah dijawab. Yang penting kita adalah ini vaksin fungsinya untuk menyelamatkan supaya tidak sampai berat, tidak masuk ke rumah sakitnya nggak kolaps, dan lebih banyak korban jiwa. Dan tentang keamanan, tidak ada kaidah-kaidah saintifik dan medis yang di skip gitu, ya. Terus kalau platform misalnya Sinovac itu inactivated sudah lama dipakai dan terbukti dari vaksin-vaksin yang lain sudah lebih aman. Terus kalau yang mRNA, insya Allah tidak ada risiko dia masuk ke dalam genom DNA kita. Karena kalau saya bayangkan mungkin kalau ini ada rumah, ada halaman sama pagarnya, nah si RNA-nya tuh masuknya ke halaman tapi nggak bisa masuk rumah karena kekunci gitu, ya, Pak? Nggak bisa masuk. karena nukleus kita terlindungi. Ada batasnya sendiri gitu, ya, Pak, ya? Iya, nggak bisa masuk. Tapi mungkin memang
kalau saya baca memang ada kan istilahnya fase 4 nggak ya, post market surveillance. Mungkin dari sana kita akan kumpulkan data-data jangka panjang, baik jenis vaksin apapun, mRNA, protein gitu ya Pak ya. Iya, jadi memang pharmacovigilance itu tetap dijalankan. Artinya bahkan di Amerika sendiri pun mereka memiliki sistem yang sangat bagus ya. Mereka memiliki sistem yang disebut sebagai Vaccine Adverse Event Record System, VAERS. Ya. Jadi di situ, dan sistem ini sudah berjalan sejak lama, bukan hanya karena COVID aja, sudah berjalan sejak lama, yaitu mereka mencatat, mereka merekod setiap terjadi adverse event. Setiap terjadi efek samping yang terjadi setiap kali vaksinasi itu direkod sama mereka. Mereka punya catatan. Jadi mereka menggunakan sistem yang sama untuk mengamati efek samping yang muncul karena vaksinasi COVID ini. Dan kalau di Indonesia setahu saya ada komite KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi yang di bawah ITAGI, Technical Advisory for Vaccines. Ya, kita ada Komnas ini apa? Komnas KIPI. Ya? KIPI, kita ada Komnas KIPI. Jadi sejauh ini mereka juga mereka juga punya, kita punya Komnas KIPI. Sampai saat ini mereka menerima laporan sekitar 180 efek samping tapi ringan. Okay. Makasih Pak. Ini saya mencoba menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin basisnya keluhan-keluhan dari teman-teman di lapangan gitu. Okay. Yang pertama itu misalnya dia divaksinasi sudah dapat dosis pertama, terus muncul gejala, terus di swab atau baik rapid antigen ataupun PCR ternyata positif. Nah, itu karena vaksinnya kah? Atau swabnya positif, rapid antigennya positif, atau gimana Pak? Terus kalau kenapa itu bisa terjadi? Oh, udah divaksin 1 kali? Ya. Jadi memang ada beberapa kasus orang yang positif setelah divaksin itu karena mereka bukan karena vaksinnya. Ya. Jadi vaksinnya itu kita kalau Sinovac itu menggunakan virus yang dimatikan, itu tidak bisa, karena virus yang dimatikan ya, artinya virus itu tidak bisa menjadi hidup kemudian lari ke nasofaring, ya kemudian keluar di mukosa, itu nggak bisa. itu teori gila itu. Jadi karena begitu vaksin itu dimasukkan, ya, vaksin itu kemudian dihancurkan oleh limfosit, kemudian menjadi fragmen-fragmen, dan fragmen itulah yang kemudian nanti menciptakan antibodi. Jadi nggak bisa keluar ke mukosa kemudian pas di swab kemudian positif ya. Jadi mereka yang positif itu karena mereka ketularan setelah divaksin ya, artinya mereka tidak pakai masker ya, atau mereka tidak patuh pada protokol kesehatan. Dan di situ ya. Dan atau sebelum mungkin ya Pak ya? Mungkin sebelum, jadi nggak ketahuan ya. Sebelum mungkin nggak ketahuan, dan harus dipahami bahwa untuk membentuk antibodi itu butuh waktu. Ya, butuh waktu, dan antibodi itu baru terbentuk sempurna dalam tanda kutip itu sekitar 14 sampai 28 hari setelah vaksinasi kedua ya. Jadi kalau seminggu setelah vaksinasi pertama kemudian ternyata terkena COVID ya, kita tahu sebabnya ya. Oleh karena itu pentingnya 3M. Setelah divaksin harus tetap 3M untuk menjaga supaya kita tidak tertular COVID gitu. Oke. Terima kasih Pak. Terus pertanyaan tentang kelompok-kelompok yang sekarang belum diprioritaskan seperti komorbid ya, atau ibu hamil dan menyusui. Nah, itu pertimbangannya apa Pak? Kenapa ibu hamil atau yang ingin hamil atau menyusui kita belum prioritaskan dulu? Terus yang komorbid, DM, hipertensi, kenapa belum? Ya, pertimbangannya karena uji klinis ya. Jadi harus dipahami ketika uji klinis mereka adalah kelompok-kelompok yang dieksklusi. Ya, kelompok dieksklusi. Karena apa? Karena uji klinis ini kan sifatnya riset. Ya. Sifatnya riset, kita ingin melihat bagaimana efek perlindungan yang dimunculkan oleh antibodi terhadap orang sehat. Jadi kalau kita punya kondisi-kondisi tertentu, mereka dieksklusi selama uji klinis. Nah, itulah kenapa orang-orang dengan kondisi medis tertentu atau ibu hamil atau ingin hamil ini belum bisa divaksin karena datanya belum cukup. Ya. Karena data ya Pak ya. Iya, tetapi jangan putus asa, jangan kecewa, karena biasanya nanti setelah vaksin di roll out, kelompok-kelompok ini pasti ada yang 1-2 divaksin, pasti. Sama seperti uji klinis Pfizer ya, vaksin Pfizer, itu kan dalam protokolnya mereka yang pernah terkonfirmasi COVID nggak bisa.
nggak bisa masuk, nggak bisa jadi relawan ya. Ternyata di laporan mereka ke FDA itu ada beberapa orang yang ternyata penyintas. Nggak tahu gimana caranya mereka masuk jadi relawan. Ternyata nggak apa-apa tuh, hasilnya oke-oke aja. Nah, dari sini nanti kita akan lihat ya, bahwa karena sifatnya ini kan apa ya, uji klinis itu didesain supaya mereka bisa mengamati efek dari antibodi tanpa ada efek-efek lain yang mengganggu. Ya, artinya efek dari karena kalau orang hamil itu kan sistem kekebalannya berubah. Ya, sistem kekebalannya itu menurun biasanya. Ya, sistem kekebalannya itu menurun untuk mempersiapkan kehadiran bayi. Karena kalau sistem kekebalan itu nggak menurun, maka tubuh kita akan menolak si bayi, akan menganggap si bayi, akan menganggap si bayi sebagai benda asing. Oleh karena itu ibu hamil biasanya kekebalannya menurun. Makanya kalau hamil kan sering pilek, sering segala macam kan. Nggak itu tahu, karena saya kekebalan belum pernah hamil. Itu. Iya, berarti karena perubahan hormonal jadi juga ya Pak ya. iya, karena hamil, kekebalan menurun, dan kalau divaksin, nanti efikasinya tidak sempurna. Jadi respon imunnya itu tidak sempurna. Oleh karena itu, untuk sementara ini ibu hamil dan yang berencana hamil tidak divaksin. Tapi nanti uji klinisnya akan ada, insya Allah ya. Untuk sementara ditunggu dulu. Kalau ternyata Pak, ini biasa kan gitu, kayak yang tadi ya, sudah dosis pertama, terus ternyata COVID, gitu ya, muncul gejala. Nah, kalau misalnya ternyata suntik pertama, terus ternyata hamil, gimana Pak kira-kira? Sudah pernah dengar kabar atau case report terkait itu belum Pak? Belum, saya belum pernah dengar. Saya belum pernah dengar. Ya, kalaupun itu terjadi, ya vaksin kalau sudah di roll out itu akan selalu terjadi ya. Artinya kalaupun terjadi ya nanti harus dimonitor ya, bayinya harus dimonitor, dilihat atau gimana. Dan injeksi keduanya bisa ditunda. Ditunda nggak apa-apa. Injeksi kedua itu bisa ditunda. Kayak di Inggris itu ditunda dari seharusnya 4 minggu jadi 12 minggu. Dan kemudian Sinovac pun sebenarnya mereka bisa pemberian injeksi kedua bisa ditunda sampai 28 hari. 28 hari. Ya, 28 hari. Jadi di double, bukan hanya 14 hari, bisa ditunda sampai 28 hari. Jadi kalaupun ternyata hamil setelah injeksi pertama, ya itu dimonitor aja bayinya dan kemudian dokter memutuskan apakah injeksi kedua harus dilakukan. Gitu. Oke. Makasih Pak. Tentang terkait komorbid, mungkin kita bisa untuk teman-teman yang pemirsa, mungkin bisa baca juga mungkin ya dari PAPDI, Perhimpunan Penyakit Dalam, dan dari Juknisnya Kementerian Kesehatan sendiri, untuk saat ini dengan vaksin Sinovac itu kelompok mana yang boleh, kelompok mana yang harus menunda dulu gitu ya teman-teman. Karena banyak misalnya kalau orang TBC bisa asalkan apa, kalau orang asma boleh asalkan apa gitu ya. Itu ada semuanya di juknis dan panduan-panduan dari yang sudah dikeluarkan. Jadi kita nggak bahas detail di sini. Iya betul. Jadi ini untuk teman-teman juga ya. Artinya informasi itu sebenarnya sudah di mana-mana. Siapa saja yang boleh divaksin, siapa saja yang belum boleh. Artinya di Juknis, di petunjuk teknisnya ada, dan bahkan ada di banyak sekali website ya. Siapa saja yang boleh divaksin, penyakit komorbid apa yang belum divaksin, di situ sudah ada. Ya. Artinya tinggal dibaca aja, dan bahkan nanti ketika datang ke tempat vaksinasi juga ditanya nanti. Ada kuesionernya, sama di meja 1 itu ditanya, ada penyakit ini enggak. Gitu. Jadi saya pikir informasinya sudah jelas sekali. Dan saya pikir Indonesia is doing a good job, ya, karena kriterianya jelas sekali. Saya lihat di beberapa negara malah rakyatnya bingung, saya ini bisa divaksin atau enggak. Ya. Oleh karena itu saya bilang Indonesia ini is doing a good job dengan memberikan kriteria yang cukup detail. Ya, siapa yang bisa divaksin dan siapa yang boleh divaksin. Itu semua sudah jelas kok di berbagai website sudah dijelaskan dengan cukup detail. Ya. Nah, pertanyaan menuju terakhir Pak. Oke. Kan kadang-kadang ada yang tidak mau divaksin, as in either dia takut fobia jarum suntik atau ya alasan yang lain. Nah, kira-kira bisa digantikan ya dalam tanda kutip, ya udahlah saya minum herbal yang memperkuat sistem imun gitu. Saya PHBS, pakai masker, cuci tangan, saya itu aja deh, saya nggak usah divaksin. Nah, itu gimana pendapat Pak Bimo? Ya, saya pikir seketat-ketatnya kita menjalankan protokol kesehatan,
pasti di rumah kita buka masker kan. Nggak mungkin kita di rumah terus masih pakai masker. Masalahnya yang sekarang, itu salah satu sebab kenapa sekitar bulan September, Oktober saya mengubah pendapat saya. Dari sebelumnya saya tidak begitu setuju vaksin, September, Oktober saya berubah pendapat menjadi setuju divaksin. Ya. Karena apa? Karena sekarang yang terjadi adalah klaster keluarga. Betul. Dulu penularan terjadi di tempat kerja, di tempat umum. Sekarang penularan terjadi di rumah. Kita menyebutnya sebagai klaster keluarga. Dan bahkan ada yang menyebutnya klaster kasur, suami istri menular. Dan itu juga Lagi. jadi lawakan juga ya Pak. Kadang-kadang ada orang positif, istrinya nggak positif, pembantunya positif. Itu suka jadi bercandaan masyarakat. Jadi penularan sekarang itu terjadi di rumah. Ya. Dan ini sulit sekali dikendalikan. Karena di rumah kan kita pasti buka masker ya. Apalagi ya bahkan berdua pun suami dan istri ya pasti buka masker kan. Jadi inilah yang menjadi sebab kenapa vaksinasi itu sekarang harus ya menjadi sangat penting. Karena penularan sekarang terjadi di tempat di mana dulu kita berpikir tempat ini adalah yang paling aman. Dulu kan nasihatnya adalah di rumah aja. Ya sekarang rumah aja udah nggak aman, ya gimana? Terus mau kemana? Mau ke bulan, ke planet Mars kan nggak mungkin. Kan? Jadi karena rumah yang sebenarnya tempat paling aman sudah tidak lagi aman. Itulah yang menyebabkan kenapa vaksinasi itu menjadi sangat penting. Gitu. Kecuali kalau nggak keluar, misalnya rumahnya benteng tertutup, nggak ada interaksi keluar masuk gitu kali ya Pak. Kecuali kalau kita tinggal di rumah sendirian, kita tidak berinteraksi dengan siapapun. Pekerjaan bisa dilakukan online, silakan. Tapi selama kita masih berinteraksi dengan orang lain, walaupun di dalam rumah, ya. Kedatangan tamu lah gitu ya. Kedatangan tamu, maka vaksinasi itu menjadi sangat penting. Karena tinggal 3 menit lagi Pak, mungkin closing statement tentang pentingnya vaksinasi, terus sama sekaligus pertanyaan, ini kan rencananya Indonesia akan ada 4 vaksin. Boleh nggak kita, udahlah saya nggak mau yang Sinovac, saya nunggu aja nanti deh, kapan ada Pfizer gitu, boleh nggak Pak? Bagaimana? Ya karena vaksin ini gratis dari pemerintah, maka kita tidak bisa memilih. Ya. Tidak usah memilih, semua sama aja. Jangan terlalu milih, semua sama aja. Yang penting divaksinasi gitu ya Pak ya? Yang penting divaksinasi, iya. Oke. Mungkin itu saja live IG kita pada malam ini. Terima kasih banyak Pak Bimo. Aduh, Oke, dulu sempat ke Riau ya Pak ya, ada workshop podcast Riau. Iya, udah lama sebelum pandemi ya, di masa-masa indah sebelum pandemi. It feels like a long time gitu ya. Nah, mudah-mudahan semoga dengan tadi tidak hanya vaksinasi, bahwa kita tidak boleh bertumpu hanya kepada vaksinasi, tapi juga tetap harus 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan supaya membantu pemerintah melaksanakan 3T sehingga kita bisa dalam tanda kutip mengganggu laju si virus bermutasi sehingga kita bisa mengalahkan mereka dan kalau bisa sampai mengeliminasi, memusnahkan si virus COVID ini ya Pak ya. Dan insya Allah dari hasil uji-uji klinis sudah sesuai dengan kaidah ilmiah dan sudah ada badan regulasinya dan insya Allah sudah sesuai semua sehingga untuk keamanan insya Allah tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Kalaupun ada kejadian ikutan bisa dilaporkan. Kalau di Indonesia sudah ada KIPI tuh Komnas KIPI di masing-masing berjenjang ya dari daerah sampai ke pusat. Kemudian tentang efikasi, it's only pokoknya nggak usah memikirkan ini 60 ini 90 tapi pastikan bahwa semuanya bermanfaat untuk mencegah COVID yang parah. Sekian. Okay. Terima kasih sekali lagi Pak Bimo. Terima kasih sama-sama. Selamat malam. Waalaikumsalam. Salam sehat. Ya. Selamat malam. Mari Pak Bimo. Oke, bye-bye. Saya live ya? Ya Pak.